Shalom, apa kabar? Shalom. Yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya supaya HP-nya di silent dan waktu ibadah tidak boleh bicara atau tidur ya. HP ini sebenarnya kan. Oke, mari sebelum kita memulai, kita sama-sama berdoa dulu ya. Silakan Ibu. Pertama kita membawakan sebuah lagu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Berhembuslah
dengan hati yang penuh sukacita, mau menyembah, memuji, pun mau menerima kebenaran firman, supaya iman percaya kami makin hari makin bertambah, makin kuat untuk menjadi saluran berkat di mana saja kami berada. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di tempat ini dari awal sampai akhir. Kami mau selalu memuji, kami selalu mau menyembahkan Engkau ya Bapa. Kami tetap selalu setia untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bagi yang percaya, semua katakan amin.
ada ibu yang mau bersaksi, silakan. Ya, siapa? Siapa yang mau berikan saksian? Pusing ya. Halo, selamat sore, Bapak Ibu. Saya akan mau mengucapkan terima kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Kemarin itu tetangga saya meninggal 1 bulan itu meninggal 5 hari, 5 orang. Nah yang terakhir itu saya seumur-umurnya nggak pernah belanja untuk orang meninggal. Nah terus orang keluarga yang meninggal itu tadi berarti minta tolong belanjakan. Terus saya sambil berjalan. Kalau saya jalan kaki, pasti yang di rumah menunggu. Terus akhirnya Tuhan itu tiba-tiba kirim ada angkot jalan, Pak, saya antarkan beli bunga. Saya bilang gitu. Oh, ibu mau anu ya, ngurusin orang meninggal ya. Udah saya tunggu nanti ibu selesaikan belanja ini. Terus setelah itu ditunggu, saya dikasih uang berapapun saya mau. Jadi saya belanja beli bunga sampai belanja sayur-sayur. Tapi saya pikiran saya, Tuhan saya mau belanja apa? Karena nggak pernah seumur-umur ya. Tapi Tuhan itu baik sekali. Setelah saya belanja, selesai belanja, terus datang ke di rumah. Teman saya katanya masuk, nggak mau masak katanya gitu. Nah, terus yang masak siapa? Saya bilang gitu. Ya sudah Bu Nanti, saya nggak bisa masak, bisa. Akhirnya sampai selesai itu saya bukan bangga ya, tapi itu semua dari kemurahan Tuhan. Akhirnya saya sampai selesai semuanya saya masak. Percaya enggak sama saya? Ini enggak ada tulisannya, enggak ada bon, saya bilang gitu. Saya percaya sama Bu Nanti katanya gitu. Akhirnya sudah saya belanja sampai selesai. Dianya bilang terima kasih. Inilah kesaksian saya. Semoga Tuhan selalu tetap memberikan saya kelebihan. Amin. 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 Oke, siapa lagi yang mau kasih kesaksian cinta kasih Tuhan? Halo. Terima kasih pada sore ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Minggu-minggu ini ada pergumulan cucu-cucu saya ini kok sakit bergantian, dan saya juga pengen kesini, pengen ibadah, tapi puji Tuhan, Tuhan kirim saya menikam cucu, ada tulisan saya mau menjagakan. Terima kasih sekali. Dengan di sini juga kadang saya ini tadi terlambat karena juga ngatur-ngatur waktu. Itu adalah kebaikan Tuhan. Saya dikasih bisa membagi waktu. Ya, dan sekarang ini saya juga cucu saya kemarin itu sekolah pulang itu kok tangannya itu kok kayak merah-merah. Maksudku saya bilang, zaman sekarang ada gudiken, saya bilang gitu. Kalau gudiken itu zaman saya SD ya, kan saya udah hampir 70. Terus kakinya, terus katanya misternya suruh periksakan ke dokter. Ya udah nunggu nanti kita doa aja. Apa ini kok sampai sakit dan terus malam-malam dibawa ke Persada. Ternyata itu sariawan bukannya. Itu namanya flu Singapura. Kok ada saja. Kalau saya berdoa ke Tuhan tadi kemarin tidur kita doa minum obat, puji Tuhan tadi sudah agak sembuh tapi tidak sekolah. Saya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik dan selalu menyertai saya baik suka maupun duka. Amin. Terima kasih Ibu Dokter kepada Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Minarti sama Ibu Endang yang sudah kasih kesaksian kebaikan Tuhan. Selanjutnya kita bawa sebuah lagu Selalu Ada Jalan. Setelah itu tadi
kasih Tuhan. Engkau pasti turun tangan menolong setiap kami, Tuhan. Engkau pasti selalu ada buat kami. Kami bersyukur sore hari ini kami masih bisa berkumpul, beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di sini, bertata atas puji-pujian kami. Kami mengucap syukur karena kami semua sehat, kami semua kuat, kami semua diberkati, kami semua diberi kelimpahan. Amin. Dan hari ini kami akan menerima kelimpahan melalui berkat firman-Mu. Kami percaya kuasa yang tanpa batas itu sudah bekerja buat kami. Cinta yang tanpa syarat itu sudah bekerja untuk kami. Dan kami terima berita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya bahwa Roh Kudus bekerja luar biasa dahsyat Suriani. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Semangat ya, semangat ya. Sekalipun udaranya wow, panas. Ini orangnya banyak. Saya akan beri pertanyaan ya. Saya akan beri gift hadiah 10 orang aja ya. Saya nggak bawa banyak. Tapi tolong perhatikan firman-Nya. 2 bulan yang lalu saya datang ke tempat ini, masih ada yang ingat firman-Nya saya apa? Oh gini, nggak usah temanya deh. Saya bicara tentang satu nabi yang disuruh kita ini bernubuat. Ada yang masih ingat? Nabi siapa itu? Halo? Nabi siapa itu? Oh, ayo. Nggak boleh ditebak Pak, ayo dijawab. Nabi siapa yang? Masih ingat nggak? Bisa lama. Kesuwen Bu, ya saya ingatkan sedikitnya. Lali sudah. Kelamaan. Semuanya yang saya kasihi, Tuhan tuh mengajarkan kepada kita semua. Dan untuk kita ini belajar apa? Bernubuat. Bernubuat itu apa? Bernubuat itu apa? Bukan. Bernubuat itu ngomong. Ya, ngomong tentang firman Tuhan. Janji Tuhan itu bernubuat. Kayak gini ya. Saya bernubuat. Aku bernubuat. Tuhan terima kasih. Saya sangat beruntung. Ternyata keberuntungan memang mengikuti saya. Kemarin saya sempat beli celana pendek di Shopee ya. Cuma 40.000. Celana yang saya pilih ternyata sudah habis. Orangnya lupa di tokonya itu belum ditutup. Akhirnya celana warna lain dikirim, uang saya dikembalikan. Itu namanya keberuntungan. Kenapa saya beruntung? Karena saya sering bernubuat untuk beruntung. Karena firman Tuhan, masih ingat gak Nabi Yes? Kalau sudah diberitahu baru ingat. Dulu ada di satu lembah Yeskel dibawa Tuhan ke lembah, terus dikasih tulang-tulang yang sudah mati, sudah kering. Terus akhirnya sama Yeskel Yeskel disuruh hidupkan lagi pakai apa? Pakai nubuat. Di sini yang siapa yang hidupnya merasa sudah mati, gimana cara menghidupkannya? Pakai nubuat. Jangan lagi semoga hidup saya sehat. Enggak. Terima kasih Tuhan, saya hidup sehat. Terima kasih Tuhan, saya panjang umur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang kaya rela menjadi miskin, supaya aku semakin diperkaya. Amin. Itu nubuatan, itu janji firman Tuhan. Di firman Tuhan ada. Amin. Firman Tuhan tuh bukan bohong-bohongan. Firman Tuhan tuh iya dan amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Terus aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kalau nyanyi bukan sekedar nyanyi, tapi itu nubuatan kita. Di dunia ini ada hukum alam semesta. Kalau bapak ibu
lompat ke atas pasti turun ke bawah. Itu namanya hukum gravitasi. Tetapi di atas hukum itu ada Tuhan. Tuhan bisa berjalan di atas air, nggak masuk akal kan? Mestinya tenggelam. Jadi hukum alam tetap jalan. Karena apa? Karena kita hidup di alam. Alam menangkap apa yang kita katakan untuk mengatakannya, mengembalikannya kepada firman Tuhan di atas itu. Jadi ketika Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan dalam hidupmu, itu balik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, anak cucuku akan disebut keturunan orang benar. Amin. Amin. Jangan saudara gini, semoga ya, nggak semoga lagi saudara. Ya, pasti. Amin. Tapi saya nggak khotbah itu. Tadi ini masih mutu ya, nggak bisa kegain saja. Nanti ya. Yuk, kita nyanyi sama dulu aja ya. Gak apa-apa ya khotbahnya agak panjang hari ini ya. Nikmati aja ya. Amin. Wow, jangan dulu Bu. Yang protes boleh. Nanti kalau protes saya setengah jam aja. Setengah jam atau 3/4 jam. Terserah. Yuk kita nyanyi ya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu memujimu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, segalanya bagimu. Amin. Gak ada di antara kita nih yang umurnya 1000, gak ada. Semua pada waktunya kita ini harus pulang. Dan waktu kita yang ini semuanya pasti usianya di atas 60 atau 50 ya. Ada yang usianya yang ini, yang jemaahnya di sini pasti usianya 70. Di atas 60 semuanya ya. Saya kalah ya. Gak apa-apa, saya ngalah aja deh. Ada yang usianya pengen 150? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ada saatnya kita ini pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Di sini ini kita ini cuma numpang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sini, waktu ada di sini Bapak dan Ibu nggak ngerti untuk mengenal Bapak kita yang sesungguhnya, kita nanti pulang nggak kenal. Jadi harus kenal. Sampai memutih rambutku terus, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu memujimu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, semuanya bagimu. Bagimu bukan bagiku ya. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Siapa yang hidupnya ini bagi Tuhan? Hidup kita nggak lama lagi. Sekalipun anak 10 tahun hidupnya yang nggak lama, paling banter dia 100 tahun. Jadi waktu-waktu yang ada ini kita harus kenal. Lah kita nanti balik kok semuanya, pulang kok. Pulang kemana? Ke rumah Bapak kita. Jadi kita harus tahu, kenal siapa Bapak kita. Hari ini saya akan berbicara tentang semua mujizat yang tertulis di Alkitab itu mengarah sama Bapak. Ayo, siapa yang dulu masih ingat waktu kita dari Surabaya, kalau mau masuk Malang,
di depannya Avia. Ingat tak? Ada yang, lu nggak tahu Avia, Bu? Cek kok, masuk Avia karo itu loh. Kayu tangan. Dulu McD di Pojokan, ya. Dulu kan sebelum ganti jalur ini, waktu kita masuk sana ada tanda. Ada tanda apa? Sendang biru, Kepanjen, mana lagi? Blitar, bener nggak? Iya. Loh kalau Bapak Ibu lihat tanda itu, terus tadi Bapak Ibu ngomong gini, Blitar, oh berarti aku tutup Blitar nih. Salah apa enggak? Salah. Loh, Dampit, berarti oh tutup Dampit ini. Padahal cuma petunjuk Dampit, tanahnya ke sana, Blitar tanahnya kemana? Sudah sampai belum? Belum. Kalau jalan-jalan ke mall sama anaknya, sama cucunya, ada tulisannya toilet, tunjuk sana. Apalagi kalau di Surabaya ya, toiletnya, mallnya gede kan. Toilet, gambarnya laki-laki dan perempuan, oh berarti toilet. Saudara bisa nggak? Terus aku kebelet pipis, di bawahnya tanda aja pipis. Kira-kira didatangi siapa mama enggak? Didatangi. Karena itu cuma tanda. Kita nggak perlu suwen wis, oh tandain. Kalau sudah kebelet, aduh tandain seneng kenapa? Sudah ketemu tanda berarti jalannya betul. Tapi bukan tempat kita melakukan itu. Ada tanda itu. Tanda itu mengarah ke sana. Jadi semua mujizat yang tertulis dalam Alkitab itu tanda yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu cari mujizat terus, cuma dapat tandanya. Yang seharusnya Bapak Ibu cari adalah Yesus, bukan tandanya. Ngerti ya? Kita akan belajar sama-sama tentang satu tanda yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus waktu beliau ada di dunia ini. Ya di dunia ini, yaitu perkawinan di Kana. Nah, perkawinan di Kana ya. Oh, Bapak Ibu dapat hadiah, Wes? Iya. Gak boleh double, Pak, satu aja ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Ya. Iya, sudah. Nah, sudah ya, gantian yang ngomong ya. Ya. Ayatnya di Yohanes 2 mulai pertama. Saya bacakan ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi ini yang nulis adalah Rasul Injil Yohanes, yang nulis Yohanes. Tadi siapa yang jawab Yohanes duluan tadi? Oh ya, dapat hadiah Bu. Maaf dong Pak. Terima kasih. Ya. Yohanes, ngomong-ngomong, saya nulis Injil Yohanes ya, itu Yohanes. Ya, Yohanes ini salah satu murid Yesus. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang sekalian, Yohanes cerita, nulis pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Waktu itu Yesus berumur 30 tahun. Yesus memulai pelayanannya umur berapa? 30 tahun itu masih muda atau sudah tua? Masih muda, masih ganteng. Nah, Yohanes sengaja menulis, lihat ayat pertama ditulis pada hari ketiga. Kenapa Yohanes nggak nulis ada perkawinan di Kana yang di Galilea, tapi Yohanes tulis pada hari ketiga. Kenapa? Karena Yohanes menulis ini secara detail. Dia ingin menceritakan ini satu tanda bahwa hari ketiga bercerita tentang apa? Tentang nanti kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi semua yang tertulis di Alkitab itu mengarah kepada Yesus. Jadi nggak ada Alkitab, oh asal-asal wes ditulis, enggak. Semua mengarah kepada Yesus. Walaupun itu dalam perjanjian lama. Yang tertulis dalam Alkitab di perjanjian lama adalah gambaran yang mengarah kepada Yesus. Ya. Kita lanjutkan ya. Ayat ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi mungkin ibu Yesus ini termasuk panitianya. Saya nggak tahu
Nggak ditulis di Alkitab ketua panitia atau sekretaris atau bendahara, nggak tahu saya. Yang jelas Ibu Yesus ini termasuk panitia. Ibu Yesus ini bernama Maria. Maria. Telat semuanya. Siapa yang pertama tadi? Nadia. Sini dua. Nadia. Oh ini dulu jauh. Baru Oh, sama tidak apa-apa. kasih Tuhan berkati. Ya, sudah duduk dulu. Ya, duduk ya. Dengarkan ya. Nah, Ibu Yesus berkata sama Yesus gimana? Loh, ini pesta sudah hari ke-3. Loh, sudah hari ke-3. Jadi orang Yahudi itu dulu, zaman dulu, kalau pesta itu lama. Duitnya sak piro, Bu? Nggak tahu saya. Kami lo ngitung. Tapi yang jelas pestanya sampai berhari-hari. Dan ini hari ke-3. Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Saya pikir dulu itu saatku belum tiba. Ini Yesus ngomong apa? Belum saatnya dia mengadakan mujizat. Ternyata enggak. Kita selidiki di Alkitab. Di Yohanes 7 ayat 30, di Yohanes 8 ayat 30, di Yohanes 12 ayat 23 sampai 24. Semuanya saat yang belum tiba itu maksudnya berbicara tentang kematiannya Tuhan Yesus. Selalu mengacu pada salibnya Tuhan Yesus. Jadi dia datang ke dunia ini untuk mati bagi saya dan semuanya. Untuk memberi keselamatan itu, dia mengorbankan dirinya. Itu maksud perkataan saatku belum tiba. Jadi bukan maksudnya, oh maksudnya Yesus dia belum saatnya mengajarkan mujizat, bukan. Tapi Yesus berkata saat kematianku belum tiba. Ya, kita lihat di sini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus ini luar biasa. Ibu Yesus ini luar biasa. Kenapa? Saat itu dia ngomong sama pelayan, wes kamu menang wae, wes gak usah lihat apa-apa, gak usah bengong. Apa yang dikatakan nurut toh. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini cerita ini. Yesus berkata, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Halo? Orang Yahudi itu bisa punya tempayan dari batu, bisa punya tempayan dari tanah liat. Dari batu itu berarti tempayan yang mahal. Dulu tuh nggak ada mesin. Kalau mau apa? Ya dengan tenaga manusia mau ngaduk batu. Nah, orang ini punya 6 tempayan, berarti orang kaya. Tempayan buat apa? Isi air supaya basuh kaki. Jadi orang Yahudi dulu itu kalau keluar itu kan dulu nggak ada sepatu Reebok seperti sekarang, nggak ada sepatu Nike, nggak ada Skechers, nggak ada. Dulu itu semuanya pakai kaki. Yang sepatu seperti zamannya Yesus itu. Jadi kemana-mana kotor dan banyak tai kuda. Karena waktu itu belum ada Mercy, belum ada Innova, belum ada Agia, belum ada Brio, belum. Yang ada kuda, yang ada keledai, yang ada. Jadi ini buat basuh. Nah, pelayan-pelayan ini orang kaya. Habisnya anggur ini sebenarnya adalah kesalahan pemiliknya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau promo sesuatu, nah siapa yang pengusaha, dulunya pengusaha atau masih pengusaha, kalau Bapak atau Ibu mau, oh aku mau promosi rek, mau jualan rumah, aku bangun rumah di daerah Gorengan Arok terus dikit belok kiri, aku mau promosi rumah, kira-kira aku promosinya saya bangun apartemen gede, promosinya di kota besar apa di kota kecil? Masa aku promosinya di Dampet, nggak mungkin kan? Saya promosinya harus di kota besar kan? Bener nggak? Tapi Yesus ini aneh.
dia mau promosi pertama loh, ini mujizat pertama loh. Nah kok diadakan di mana ini? Kana, kota kecil, ya ampun. Lah sekarang Kana wis mending, semua orang jualan anggur di sana. Zaman itu Kana itu bukan apa-apa. Loh lah mau promosi, kok promosi di kota kecil sih Tuhan. Saya mau promosi ya, promosi di kota besar sih. Sing masuk akal lah Tuhan. Tapi ini loh Tuhan. Kenapa Tuhan mau lakukan ini? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan menghargai kesederhanaan kita. Tuhan menghargai siapapun kita, walaupun kita dianggap kecil oleh dunia ini. Amin. Jangan selalu menganggap, wah aku maunya ke gereja yang besar, yang pendetanya pengajarannya dalam berapa kilo. Enggak seperti itu. Tuhan mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Dia mulai mujizat di tempat yang sederhana. Kana. Mengapa enggak kiri Yerusalem sih? Kalau kita suruh milih, kalau kita jadi tim suksesnya Yesus waktu itu, kalau saya yang jadi tim suksesnya Yesus, Tuhan, ini keliru. Guru ini salah. Kamu mestinya buat mujizat pertama di Yerusalem, membangkitkan orang mati, bagi-bagi ikan sama roti di depannya kaisar bila perlu, di alun-alun kabeh wong cero. Bener nggak? Halo, betul nggak? Lah ngapain deh pasta? Ini kan nggak urgent toh, nggak mendesak gitu loh. Orang sudah pestanya sudah hari ketiga. Orang sudah minum anggur belum? Sudah. Nek kurang towo. Sudah hari pertama sudah minum, hari kedua minum. Ini hari ketiga. Baru kehabisan. Nah ngono gak urgent ae kok lapo Tuhan buat mujizat. Nah itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Kenapa ini ditulis? Supaya kita ngerti kita ini bukannya ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang ngatur kita. Amin. Amin. Loh jangan Bapak Ibu kalau berdoa gini, Tuhan, gini loh Tuhan, mestine itu mantuku itu kayak gini, mantuku itu sing iku, kok anakku itu mestine tinggal nek kono, mestine putuku itu sekolah ngene iki, bojoku itu mestine sifatnya kayak gini. Halo, sih jadi Tuhan itu semua kita apa Tuhan? Firman ini ditulis mengajarkan kepada kita. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukanya? Bukan suka-sukanya kita loh ya. Ingat loh ya. Kalau sudah mulai karepe dhewe eling, suka-sukamu Tuhan. Karena dia nggak pernah salah. Dia nggak pernah memberikan yang jelek. Kalau saudara berikan yang terbaik buat dia itu Tuhan. Dia nggak mungkin ada seorang anak muda yang datang sama Tuhan. Guru, aku harus melakukan apa lagi? Semua sudah tak lakukan loh guru. Aku ini hebat sih. Tuhan, mau dia iso. Aku pintar. Tuhan ngomong gini, ya wis, kabeh gue lakukan. Oh ya sampun. Jual seluruh hartamu. Kamu langsung sih? Dodolan kabeh kamu. Melu aku. Apa jawaban kamu? Tidak bisa melakukan. Aku nggak bisa. Dan selama ini kita fokusnya apa? Tuhan kok jual ngono sih? Gak seneng delok sugih, gak seneng ya delok wong berhasil ya. Bukan itu, salah fokus saudara. Jangan salah fokus. Maksudnya itu apa? Tuhan ingin mendidik anak muda ini. Kamu harus ngerti semua yang terjadi di hidupmu. Kamu bisa melakukan ini, kamu bisa lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Semua karena kasih karunia. Gak iso kan tanpa aku kata Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Ngerti ya sampai sini ya? Jadi semua yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu ataupun saya, semua karena kasih karunia. Kalau anakmu sampai saat ini berhasil, cucumu sampai saat ini berhasil, sehat, semua karena kasih karunia. Amin. Amin. Jadi bukan mikir
Oh Tuhan kok jahat, bukan itu. Tapi Tuhan mendidik kita untuk mengerti. Bersyukur bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita karena kasih karunia. Amin. Kembali ke laptop. Tadi kita ngomong tentang apa? Pernikahan di kota Tanah. Oh, kamu menjawab bareng kabeh ya, Mas. Siapa yang dapat hadiah ini? Aku belum. Oh iya. Ada motor. Ya nanti pelan-pelan ya. Ya kita lanjutkan ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ketika disuruh isi dengan air itu gampang. Mau isi di banyu air. Isi. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada pelayan-pelayan, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Saudaraku yang terkasih, di sini diceritakan, pelayan-pelayan disuruh ngisi tempayan sama air. Air apa? Air biasa. Air biasa. Waktu disuruh ngisi sama air, ya nyantai aja, cuma ngisi sama air kok. Tapi waktu disuruh ikut ciduan, gawon nang pemimpin pesta, bawa ke tempat pemimpin pesta. Itu yang paling berat. Kenapa? Kita tahu nggak? Sudah jadi anggur apa belum? Belum. Nggak tahu, nggak tulis kok. Nggak tahu sebenarnya kita. Nggak tahu itu sudah jadi anggur atau belum. Tetapi seandainya belum, lah kemana kita lebono banyu Siapa Yesus ini? Cuma anaknya Maria panitia itu. Anaknya Yusuf tukang kayu itu. Tapi tadi Maria pesen. Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Aku berkata kepadamu, bernubuatlah, buatlah itu. Loh, menengahi kabeh. Amin toh, Bu. Gak boleh ngantuk. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus, kata Ibu Yesus, perbuatlah itu. Apa yang dikatakan? Ngisi tempayan dengan air, mencedoknya. Kita sama-sama nggak tahu itu sudah jadi anggur atau belum. Ya ada yang mau belum, ada yang mau sudah, saya nggak tahu. Nggak tertulis loh di Alkitab. Nggak tertulis. Juga kadang di Alkitab itu tertulis gini. Loh, Yesus kami menolak kan, tapi power of emak-emak. Ketika Yesus nyuruh Maria, Yesus akhirnya Yesus lah karena mamaku sing suruh, makanya dia berdoa gak tembus be Yesus, berdoa ambil mamai. Amin. Bukan ada di Alkitab. Ya? Tuh. Itu nggak ada ya. Ya kita ini hanya ini ya. Yang jelas ini bukan maksudnya bukan. Gini, dibawa dicedok, akhirnya dicedok, dibawa ke pemimpin pesta. Dredeg gak orang yang bawa? Dredeg, kira-kira aku iso dipisu-pisu kuwi. Waduh, aku cuma pelayan biasa. Iki apa? Iki kerja bakti. Kerja di pesta gak digaji. Mungkin gak dicatat di Alkitab. Ini omongan saya sendiri. Aduh, ini caranya sugamanya aku wis dadi pelayan di pesta. Gak mau aku. Repoti masalah kau berikan kehabisan anggur banget. Iki lah disirat nang mukaku, iki salah-salah aku lah isin nih. Tapi dia tetap karena Ibu Yesus kan dikatakan apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Dia lakukan. Dia datang kepada kepala pesta. Ya di sini ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu datangnya dari mana, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Maksudnya apa? Kita nggak tahu. Anggur itu berubah ketika dibawa, ketika dicedok, atau ketika dibawa ke pemimpin pesta, atau ketika sudah ada di lidahnya pemimpin pesta. Kita nggak tahu.
Tapi ketika dirasakan, dikecap, itu sudah jadi anggur. Benar nggak? Kita juga jangan bayangkan, anggur itu mesti merah. Belum tentu. Anggur putih ya banyak kok. Loh iya kan? Tapi yang jelas itu sudah jadi anggur. Apa sih maksud Tuhan dengan semuanya? Tuhan mengajarkan kepada kita, waktu Dia adalah waktu yang terbaik. Kita nggak bisa tentukan. Tuhan, tahun ini loh Tuhan, tahun ini pokoknya wes, tahun ini loh Tuhan. Pasrahkan semua sama Dia. Kita boleh berkata, Tuhan kalau bisa, kalau mungkin tahun ini. Tapi aku tetap percaya waktumu yang terbaik. Amin. 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 Ya di sini. Setelah pemimpin pesta ini mengecap anggur itu, dia mendatangi mempelai laki-laki. Kenapa? Yang dianggap kurang persiapan kan pihak mempelai. Wong pesta bilang dino kok anggurnya mek titik. Dia ngomong, ayat 10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Maksudnya apa? Saudaraku, kita ini tadi saya katakan nggak bisa ngatur Tuhan. Saudara pernah ada yang bisa sepeda pancal? Kalau anak sekarang kan, ya? Sepeda panjang makan. Kalau orang sekarang, kalau belajar apa-apa pakai Google. Anak kecil-kecil sekarang kalau belajar apa-apa pakai Google. Kalau seandainya anak ini diajari sepeda pancal pakai Google, baca teorinya. Naik sepeda pancal itu kamu naik pedalnya, kakimu di atasnya, terus kakimu digoyang-goyangkan, lututnya digoyang-goyangkan, terus gak boleh jatuh kanan kiri, dipakai tulisan. Kira-kira saya membaca mumpet apa enggak? Tapi ketika disuruh melakukan gimana? Tambah lebih enak kan? Loh, kalau belajar sepeda pancal saudara pakai teori dulu apa langsung praktek aja wis? Langsung praktek. Dalam hidup ini juga itu iman itu ya. Iman itu jangan teorinya kakean. Terus aku harus moco kita kejadian sampai Wahyu 10 kali Bu, baru ngerti aku tentang iman. Gak gitu. Ambil Tuhan seringkali kita disuruh praktek. Tiba-tiba, tuh, ini gak mungkin Tuhan. Terus gak mungkin Tuhan, gak mampu aku Tuhan. Apa yang aku katakan kepadamu, percaya? Disuruh praktek. Amin. Pelayan-pelayan ini disuruh praktek. Saudara dan saya disuruh praktek. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang amin. Jadi bukan dengan kekuatan. Ojo didi ngomong ini, anjene lek aku ya gak iso iku. Bang Jaya iku lho katake wangi. Gak iso. Saudara. Minta ampun sama Tuhan. Bojoku ki lek aku ya gak iso. Saudara minta ampun sama Tuhan. Saya pun seperti itu seringkali lupa. Malamnya kalau saya ingat saya nangis. Tuhan, buat aku tahu diri di hadapan. Bahkan ketika aku tidak memuji Engkau, batu-batu itu lo bisa aku buat untuk memuji Engkau. Lah ngono sih gak gelem nyanyi buat Tuhan. Ngono nyanyi saya alas-alasan buat Tuhan. Saudara, kita belajar yang terakhir ya. Amin. Yes.
Loh, terakhir langsung amin. Saya senang nilai terakhir. Ya. Ini si Boy belum dapat tadi ya? Belum, nggak kasih dulu. Nah, kasih. Lumayan, nggak semua cowok. Ya. Itu mah nggak semua cowok. Ya, sudah tapi harus diem sudah. Ya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku, kita diajar dengan perkataan ini. Saudara, tahu nggak? Tuhan, kalau dunia itu ngomong gini, seandainya kita jalan sama Tuhan, kita ini kan hidup ini sudah di-plan sama Tuhan. Nanti kamu gini. Kita jalannya seharusnya lurus ke sini. Kita nggak jalankan itu. Kita terpelosok. Kita ngomong gini, Tuhan ampuni aku. Ya sudah, aku pakai plan B. Jalan sedikit lagi terperosok lagi. Tuhan, aku pakai plan C. Jalan sedikit lagi terpelosok lagi, aku pakai plan D. Sampai ketika saudara sampai di plan Y, takut nggak saudara? Takut nggak? Terus mau habis loh plannya. Kalau alfabet kalau bisa ditambah lagi, betul nggak? Padahal nggak ada. Alfabet itu A, B, C sampai Z. Kalau sudah Y itu warning, sudah peringatan tinggal dikit. Tapi lihat, Tuhan ngomong gini melalui cerita ini. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Tetapi engkau Tuhan, selalu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Maksudnya apa? Saudara, Tuhan kita bukan seperti yang saudara pikir plan A gagal, plan B. Sampai kalau plan Z gagal berarti sudah tidak ada harapan. Enggak seperti itu. Dia Tuhan yang terus menyimpan kasih setianya buat saya dan saudara. Dia Tuhan yang terus mengampuni ketika engkau datang dan mau bertobat, berbalik di hadapannya. Amin. Dia Bapa yang setia, sekalipun kadang kita sering tidak setia. Amin. Kalau engkau mulai meragukan kasih Kristus dalam hidupmu, ingat kata-kata ini. Dia Tuhan. Sengaja Yohanes menekankan ayat di akhir ini. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tuhan menyimpan buat saya dan saudara. Kadang kita nggak tahu mengambilnya. Saudara ngerti nggak bahwa Tuhan kita itu selalu menyimpan yang terbaik buat kita. Kadang kita nggak ambil. Kenapa? Karena saudara nggak tahu cara mengambilnya. Saya beritahu salah satu caranya saudara mulai berbuat baik. Nggak ada saudara yang diciptakan oleh kita ciptakan dari miskin, oleh kita ciptakan dari berpenyakit. Tidak ada. Mulai berbuat. Surga menyediakan apa yang saudara butuhkan di dunia ini. Saudara bisa mengambilnya salah satu caranya mulai nubuat. Karena ini janji firman Tuhan. Tuhan menyediakan, menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Siapa di sini yang kadang ragu dengan Tuhan? Siapa yang di sini fokusnya, oh Tuhan gak seneng ya, oh Tuhan kalau aku berikan anakku buat Tuhan. Enggak boleh, anakku enggak boleh. Saudara, jangan keliru. Fokus Tuhan. Tuhan mau senantiasa memberi yang terbaik dalam hidup kita. Enggak ada Tuhan tuh punya rencana yang sedikit pun enggak baik. Enggak ada, saudara. Dia selalu memberi kasih, memberi yang terbaik, memberi yang terbaik, memberi yang paling baik, memberi yang terindah, memberi yang termulia buat saya dan saudara. Ambil ini dalam hidup. Saya jemput semuanya berdiri. Semuanya tunduk kepala, pejamkan mata, mulai ngomong sama Tuhan.
Ampuni aku Tuhan. Aku mulai berpikir seperti anak muda itu. Semua sudah aku lakukan. Tapi ternyata masih ada yang aku pegang, aku gandoli dalam hidupku. Buat aku mengerti bahwa semuanya itu sebenarnya adalah milikmu. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Kita nyanyi lagu ini ya, belajar ya. Kata-katanya singkat. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, seandainya Tuhan benar-benar ada di sini, Amin. secara fisik, kira-kira bapak ibu nyanyinya pelan kayak gini apa enggak? Enggak. Semangat. Semangat. Sekarang Tuhan ada di sini. Dalam roh. Ya, amin. Yes. Semua pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Bayangkan Tuhan ada di sini. Rohmu akan mengerti. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Semuanya tetap tutup mata. Angkat tangan kanan, Bapak Ibu semuanya. Angkat tangan kananmu dan tirukan saya berdoa. Bapak, Abba Bapak, Abba Bapak, Abba Bapak. Kami rindu lawatanmu. Kami rindu mengenalmu secara pribadi.
dapat sebenarnya siapa? Saya. Ibu. Saya nih. Saya habis ya. Yang kesaksian tadi satu. Satu. Sudah habis satu. Terima kasih untuk kesaksian yang begitu hebat buat kami semua. Berikutnya kita mau beri persembahan untuk Ibu Sri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan begitu indah. Sehingga hati kami bisa menyejukkan Tuhan. Apa yang difirmankan kepada Ibu Gembala tadi ya Tuhan. Kami bisa belajar terus ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan kita mau memberi persembahan. Berkati juga orang-orang yang sudah memberi persembahan, berkatnya melimpah juga Tuhan. Dan belum sempat memberi juga berkati ya Tuhan, supaya bisa memberinya dengan sukacita lain hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur doa padamu, haleluya, amin.
Ya, mari kita mau doa saatnya. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan atas kasih penyertaan-Mu, di mana Tuhan kami boleh menyelesaikan kepada kami Tuhan, lebih Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu menguatkan dengan percaya kami Tuhan, Engkau dalam segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau doa syafaat Tuhan, pertama-tama kami mau serahkan kepada kami Indonesia ini Tuhan. Oh, boleh campur tangan Tuhan. Kami sudah mendekati pemilu Tuhan 2024 ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon kemurahan dan kiranya Tuhan berikan Tuhan bangsa kami ini bangsa persatuan yang benar Tuhan, tidak sampai Tuhan mereka seperti persatuan Tuhan. Terlebih Tuhan, kasih-Mu Tuhan boleh menyertai pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai ke bawahnya Tuhan, supaya mereka boleh takut akan Engkau Tuhan, mereka melaksanakan semuanya hanya oleh kemurahan Tuhan. Demikian Tuhan, kami melaksanakan komunitas kami ini Tuhan dalam tangan-Mu. Kau boleh pakai semua hari Tuhan bagi karya, kiranya Tuhan Kau boleh berikan hikmat atau budi-Mu Tuhan, kira-kiranya boleh memimpin kami yang lansia ini yang penuh kekurangan, dan kami boleh mengerti apa yang kami harus lakukan. Tetapi Tuhan, kami boleh melayani Engkau sampai Engkau boleh memanggil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian ibadah kami akan tutup dengan pengumuman ini Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati. Tetapi Tuhan, Ibu Gembala yang sedang menyampaikan yaitu Suli, kiranya Kau boleh berkati beliau Tuhan dimanapun berada, diberikan kesehatan, berikan Tuhan dimanapun melayani, beri berkati Tuhan lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan. Semuanya akan meneruskan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, untuk pengumuman pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi firman-Nya. Yang penting besok hari Jumat kita ada DPD kasih pilihan bagi yang belum mendaftar secepatnya ya. Juga kami nanti hari Sabtu setelah di kasih pilihan pendeta yang sama akan melayani kita. Jadi saya harapkan Bapak Ibu kalau bisa seluruh jemaat yang ada bisa hadir ya dari Sabtu itu, karena ada pengurapan nanti bagi jemaat kita semua. Terlebih nanti hari Minggu kita ada melayani di PTI, Gereja Tabernakel Indonesia. Dan selanjutnya nanti hari Minggu depan tunggu pengumuman dari saya ya. Nah, begitu pengumuman mungkin baru sudah 6 ya. Ya, shalom. Shalom. Ya, terima kasih Pendeta Syucing. Kiranya terus dipakai semakin luar biasa. Saya merasa ini benar-benar dilawat Tuhan. Dalam arti saya rasakan itu setiap firman yang ada itu pasti untuk JIG ini luar biasa. Ya, saya juga kembali lagi terus saya ulang terus, saya tidak ada janjian, saya tidak pernah memberikan tema pada setiap pembicara, tapi selalu memberikan hal yang luar biasa buat kita. Terutama hari ini cuma ada teguran saja. Mosok saya gak percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu menyediakan anggur yang sangat luar biasa. Ya terlebih lagi mau kita disuruh melayani kok. Di sini ini tempatnya melayani, sudah lakukan yang terbaik dan pasti di sana Tuhan sudah menyediakan anggur yang sangat luar biasa. Jadi di sini memang di JG komunitas ini memang kita ini tekankan untuk melayani. Doa gantian, WL gantian, ya mungkin ada kekeliruan, mungkin kurang sempurnanya, sudah tidak apa-apa ya, ini namanya melayani. Ya terlebih lagi sudah dilakukan ya bukan hanya teriak-teriak atau bengok-bengok tok, waduh, diberkati, memberkati, penuh inovasinya sudah kita dapatkan, memberkatinya sudah kita lakukan ya. Terlebih di dalam pelayanan perjamuan kasih kita sudah bergilir. Nah ini namanya sukacita Tuhan, ini luar biasa kita dapatkan asal ada ketulusan ya. Kiranya terus Pendeta Syucing terus mendukung kami komunitas ini, terus akhirnya kita ini memuliakan nama Tuhan sama-sama dan menyediakan lansia ini untuk siap ketemu sama Tuhan, terlebih memberikan yang terbaik. Oke, kita akhiri ibadah ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri.
dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatanmu di ibadah hari ini Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terkhusus Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan dan menumbuhkan kita semua Tuhan, untuk mengenal iman semakin dalam Tuhan, untuk mengenal Engkau semakin dalam Tuhan. Terlebih Tuhan, semakin yakin Tuhan bahwa Engkau telah menyediakan anggur yang terbaik buat kita semua Tuhan. Tuhan, hari ini terkhusus saya berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Syucing Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, semakin dahsyat Tuhan. Engkau terus berkati pekerjaannya Tuhan, Engkau terus lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau berikan kebahagiaan dengan keluarganya Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, hari ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tenadakan wajah kita pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah makanan dan air minummu. Engkau akan dibuat manusia yang kudus sehingga orang-orang di sana akan melihat sinar kemuliaan lewat kehidupanmu. Akan diberkatilah bentuk segala pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doakan Bu Sumiati. Firman-Mu menguatkan iman saya ya Bapa. Terima kasih juga berkatilah yang membawakan firman ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya lebih semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan makan jasmani ya Tuhan Yesus. Belum kusentuh makanan ini, Kau sucikan terlebih dahulu akan menjadi kesehatan kami ya Bapa. Juga saya berdoa untuk yang menyediakan ya Tuhan, Kau berkati dan dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Foto dulu sebentar. Oke. Ya, satu kurang mepet sini ya, jangan mepet sini. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus